Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok ekonomi makro 1C bisa mempresentasikan hasil dari penelitian serta diskusi kami dengan judul analisis pola konsumsi terhadap karyawan Indomaret laki-laki maupun perempuan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya konsumsi dilakukan oleh setiap manusia. Dan pada penelitian kali ini kami tujukan untuk melihat bagaimana adanya pola konsumsi antara karyawan laki-laki dan karyawan perempuan. Selanjutnya mari kita simak penjelasan berikut. Di sini saya akan menjelaskan pola konsumsi pada karyawan Indomaret. Kegiatan jual beli yang ada di Indomaret, perusahaan tersebut memiliki banyak cabang yang hampir tersebar di seluruh daerah Indonesia. Tentu saja pola konsumsi yang berbeda antara satu dengan lainnya. Pendapatan yang diterima karyawan Indomaret memiliki kisaran yang berbeda antara kota satu dengan kota yang lainnya, sesuai UMR masing-masing kota. Tentu pola konsumsi karyawan laki-laki maupun perempuan itu berbeda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendasar bahwa kebutuhan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Tidak hanya itu, perubahan terkait pola konsumsi pada karyawan Indomaret karena adanya kasus varian corona yang menyerang Indonesia pada sejak kuartal pertama pada tahun 2020. Konsumsi merupakan suatu kegiatan membeli barang dan jasa untuk memuaskan keinginan, memiliki dan menggunakan barang dan jasa tersebut. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang dalam konsumsi. Akan tetapi, pendapatan sangat banyak memberikan pengaruh terhadap pola konsumsi seseorang. Di Indonesia, perkembangan toko merambat menjadi minimarket mudah dijangkau karena tersedia di berbagai daerah dan menawarkan kebutuhan sehari-hari yang cukup lengkap bagi konsumen. Indomaret menjadi salah satu minimarket yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan agar setidaknya pegawai Indomaret dapat melakukan kegiatan konsumsi dengan baik. Akan tetapi tentu saja ada perubahan yang terjadi antara pola konsumsi pegawai laki-laki dan perempuan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendasari bahwa kebutuhan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Karyawan mengalami perubahan pendapatan karena distribusi penghasilan atau tambahan penghasilan lebih banyak digunakan untuk menambah tabungan. Sedangkan beberapa orang dengan penghasilan rendah, maka tambahan penghasilan tersebut akan digunakan untuk menambah konsumsi. Bahwa pola konsumsi antara karyawan Indomaret dinyatakan rasional, hal ini disebabkan karena pendapatan yang diperoleh lebih besar dari apabila dibandingkan dengan pengeluaran yang dikeluarkan untuk kegiatan konsumsi, baik konsumsi makanan dan juga non-makanan. Dan juga ada juga yang dinyatakan rasional. Hal tersebut disebabkan oleh besarnya pengeluaran yang mereka keluarkan untuk melakukan konsumsi makanan dan non-makanan, tidak sebanding dengan besarnya pendapatan yang mereka terima setiap bulannya. Para ahli ekonomi menyatakan ada 4 pola konsumsi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana pola konsumsi yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama ialah teori konsumsi oleh Keynes. Teori konsumsi yang dikemukakan oleh Keynes ini merupakan teori konsumsi yang dapat dilakukan manusia dalam jangka pendek, karena dalam jangka panjang diperlukan adanya pendapatan untuk tetap dapat melakukan konsumsi. Terlebih lagi di adanya autonomous consumption yang dikemukakan oleh Keynes menyatakan bahwa konsumsi pada tingkat pendapatan nol tidak termasuk dalam pendapatan nasional. Yang kedua ialah teori konsumsi yang dikemukakan oleh James Dusenberry, yaitu hipotesis dengan pendapatan relatif. Hipotesis ini menyatakan bahwa untuk kegiatan konsumsi yang dilakukan manusia melandaskan atas pendapatan tertinggi yang pernah ia capai. Sehingga ketika manusia mendapatkan pendapatan yang tinggi, mereka akan melakukan konsumsi sesuai dengan pendapatan yang mereka dapatkan. Dan untuk bertahan hidup ketika pendapatan mereka berkurang, mereka akan mengurangi saving untuk tetap bertahan hidup atau melakukan konsumsi. Sehingga ketika pendapatan mereka bertambah, yang mereka lakukan ialah mengalokasikan sebagian besar pertambahan pendapatannya untuk saving dan sedikit untuk perubahan konsumsi. Yang ketiga ialah
teori pendapatan siklus hidup yang dikemukakan oleh Ando, Brumberg, dan Medikiani yang menyatakan bahwa teori konsumsi manusia didasarkan pada siklus hidup manusia ialah ketika manusia tersebut dilahirkan hingga manusia tersebut meninggal. Dalam teori pengeluaran yang dari nol menuju nol lagi ketika manusia tersebut meninggal, para ahli ekonomi ini menyatakan bahwa pada saat muda manusia memiliki nilai tabungan yang negatif, dan pada usia sedang manusia akan mendapatkan tabungan, dan pada usia tua manusia akan menggunakan tabungannya tersebut untuk kegiatan konsumsi. Dan teori yang terakhir yang dikemukakan oleh Milton Friedman dengan hipotesis pendapatan permanen ialah ketika manusia melakukan konsumsi berdasarkan pendapatan permanen yang telah ia terima. Apabila ada windfall income atau tambahan yang terjadi secara terus-menerus dan telah dianggap sebagai pendapatan permanen, maka pola konsumsi manusia akan berubah berdasarkan pendapatan permanen baru yang telah ia dapatkan. Gambaran umum dari hasil penelitian. Yang pertama, usia responden kisaran 18 sampai 25 tahun. Jadi dalam penelitian pola konsumsi ini, sampel yang digunakan ialah karyawan Indomaret dengan 35 orang laki-laki dan 35 orang perempuan yang berusia 15 sampai 28 tahun. Yang kedua, alasan memilih sampel berdasarkan gender, yaitu untuk mengetahui pola konsumsi pegawai Indomaret berdasarkan laki-laki dan perempuan. Karena kebutuhan antara laki-laki dan perempuan sangatlah berbeda dengan pendistribusian pendapatan yang mereka lakukan dari penerimaan yang mereka dapatkan. Bagi karyawan Indomaret, prioritas konsumsi antara karyawan perempuan dan laki-laki itu cenderung sama. Responden dari penelitian ini menjawab bahwa pola konsumsi yang paling menjadi prioritas ialah kebutuhan pangan dan sebagian diberikan kepada keluarga untuk membantu perekonomian keluarga. Akan tetapi, pada responden laki-laki dan perempuan ini terdapat beberapa perbedaan karena laki-laki biasanya mendistribusikan pendapatan untuk keperluan merawat motor, rokok, dan lain-lain, sedangkan untuk karyawan perempuan untuk keperluan skincare, pakaian, dan lainnya. Yang ketiga adalah berdasarkan responden yang kami analisis, mereka berdomisili berada di Pulau Jawa. Rata-rata karyawan Indomaret yang masuk dalam sampel penelitian ini berdomisili di Pulau Jawa dengan paling banyak sampel berasal dari Jawa Timur. Yang keempat, untuk bekerja di Indomaret, maka pendidikan terakhir harus lulusan SMA atau SMK sederajat. Pengrekrutan karyawan Indomaret juga memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh para calon karyawan. Dari penelitian pola konsumsi ini dapat juga berdasarkan syarat rekrutmen karyawan dapat dilihat bahwa karyawan Indomaret memiliki pendidikan terakhir minimal SMA atau SMK sederajat. Hal ini dikarenakan pesaing peluang kerja di Indomaret yang tinggi, sehingga setidaknya selain komitmen dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan, ada kualifikasi pendidikan yang memadai, apalagi di Indonesia menerapkan 12 tahun wajib belajar bagi seluruh pelajar. Akan tetapi dari 70 sampel yang ada, 6% atau 4 orang dari 70 orang yang pendidikan terakhirnya diploma atau sarjana. Yang kelima, untuk status mereka rata-rata belum menikah dan sebagian kecil dari mereka sudah menikah. Bagi karyawan yang memiliki status belum menikah dan sudah menikah akan memiliki perbedaan dalam pola konsumsinya. Semakin besar prioritas pengeluaran yang individu berikan kepada keluarga ketika sudah menikah dan memiliki anak, akan mempengaruhi aktivitas-aktivitas pekerja yang membutuhkan waktu. Dalam aturan pengrekrutan karyawan Indomaret, status pernikahan yang digunakan ialah belum menikah. Hal ini tentu saja karena perusahaan ingin memiliki kualifikasi karyawan yang benar-benar memberikan kemaksimalan dalam bekerja, sehingga karyawan yang memiliki status pernikahan ialah karyawan tetap yang sudah bekerja di Indomaret. Untuk selanjutnya yaitu status. Nah, status merupakan posisi seseorang dalam sekelompok sosial. Jadi,
pegawai Indomaret ini menggunakan status yang sudah menikah dan belum menikah. Perusahaan sendiri menggunakan status belum menikah untuk merekrut karyawan tersebut karena mereka ingin mengoptimalkan karyawannya dalam bekerja. Karena menurut mereka jika menggunakan status yang sudah menikah, maka mereka akan lebih memprioritaskan keluarga mereka. Tetapi jika ada karyawan Indomaret yang memiliki status sudah menikah, maka mereka adalah karyawan tetap yang sudah bekerja. Untuk selanjutnya yaitu beban yang ditanggung. Berdasarkan status tersebut, beban yang ditanggung juga memiliki beban yang berbeda-beda. Seperti halnya jika mereka sudah menikah, maka mereka akan memiliki beban untuk membayar suatu tanggungan dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Tetapi jika karyawan yang belum menikah, berdasarkan responden laki-laki, maka mereka akan menggunakannya untuk kepentingan pribadi seperti merawat sepeda motor, membeli rokok, dan kebutuhan lainnya. Selain itu, mereka juga menabung. Berdasarkan responden perempuan, mereka lebih cenderung menggunakan untuk membeli skincare dan membeli sesuatu yang dapat merubah penampilan mereka. Selain itu juga mereka untuk kebutuhan sehari-hari dan menabung. Untuk selanjutnya yaitu gaji. Gaji merupakan pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan secara rutin. Gaji tersebut juga diberikan sesuai kesepakatan di awal. Selain itu, gaji juga berdasarkan UMR di mana mereka bekerja. Nah, berdasarkan pegawai Indomaret ini, mereka memiliki gaji sekitar 1,9 juta sampai 4 juta untuk pegawai yang memiliki posisi di kasir dan pramuniaga. Dan mereka memiliki gaji sekitar 2,2 juta sampai 3,6 juta yang memiliki posisi di staf gudang. Selain itu, mereka juga memiliki beberapa tunjangan seperti gaji lembur, tunjangan khusus, BPJS, dan lainnya. Baik, selanjutnya yang H yaitu prioritas konsumsi. Prioritas konsumsi pegawai Indomaret menggunakan sebagai pendapatannya untuk melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rata-rata prioritas konsumsi antara karyawan perempuan dan laki-laki cenderung sama. Akan tetapi pada responden laki-laki terdapat tambahan konsumsi yang membedakan dengan responden perempuan, yaitu responden laki-laki biasanya mendistribusikan pendapatannya untuk keperluan merawat sepeda motor, membeli rokok, dan keperluan pribadi laki-laki lainnya. Sedangkan responden karyawan perempuan, Indomaret mengalokasikan dananya untuk keperluan membeli skincare dan pakaian sebagai pendukung penampilan. Selanjutnya yang I, penambahan pendapatan. Dari hasil wawancara kelompok kami terhadap pegawai Indomaret tentang penambahan pendapatan hanya terdapat 7 orang dari 70 orang responden yang memiliki penambahan pendapatan selain bekerja di Indomaret. Mereka memiliki pekerjaan sampingan selain sebagai karyawan Indomaret seperti menjadi reseller makanan, baju, pakaian, dan produk kecantikan lainnya. Hal tersebut tentu saja memberikan pengaruh terhadap pola konsumsi yang terjadi terhadap karyawan yang memiliki pekerjaan sampingan, berarti memiliki tambahan pendapatan di samping pendapatan utama dari bekerja di Indomaret. Dengan demikian, adanya tambahan pendapatan yang diperoleh oleh responden ini meningkatkan konsumsi dari rata-rata konsumsi yang biasanya dikeluarkan. Yang terakhir, yang J, pendistribusian pendapatan. Selain memprioritaskan konsumsinya, pegawai Indomaret juga mendistribusikan pendapatannya seperti ditabung, membayar angsuran, membeli skincare, membayar kos, membeli BBM untuk keperluan transportasi dari tempat tinggalnya. Di sini saya akan menyampaikan tentang pola konsumsi berdasarkan teori konsumsi saat pandemi. Pandemi COVID-19 membawa banyak perubahan dalam kehidupan di masyarakat. Semenjak Desember 2019, dunia sangat tergoncang akibat adanya virus yang mematikan ini. Begitu pula dengan negara Indonesia. COVID-19 pertama kali masuk ke Indonesia pada pertengahan Maret 2020. Kemudian, virus tersebut mempengaruhi pola konsumsi pada karyawan yang cenderung ke arah pendapatan relatif
karena para karyawan menyesuaikan tingkat konsumsinya sesuai dengan pendapatan tertingginya. Karyawan pada saat pandemi mengalami penurunan pendapatan. Sebagai contoh yakni karyawan Indomaret. Karyawan Indomaret juga sebagian memiliki pola konsumsi sesuai dengan teori hipotesis pendapatan permanen. Pada penerapan teori ini, karyawan dalam mengkonsumsi sesuai dengan pendapatan periode sebelumnya atau pendapatan tetap sebelumnya. Pola konsumsi pada karyawan laki-laki dan perempuan yang terkena pemotongan pendapatan akibat pandemi ini tidak jauh berbeda, yakni keduanya sama-sama mengalokasikan pendapatan untuk membeli alat safety dan kebutuhan bertahan hidupnya. Karyawan laki-laki dan perempuan melakukan konsumsi sesuai dengan pendapatan awal, akan tetapi pada karyawan yang memiliki pekerjaan sampingan berarti memiliki windfall income. Dengan demikian, konsumsi karyawan yang tidak memiliki pekerjaan sampingan dengan yang memiliki akan berbeda. Karyawan yang memiliki pekerjaan sampingan selain pekerjaan utama di Indomaret lebih besar pendapatannya dibandingkan dengan yang tidak memiliki pekerjaan sampingan. Pola konsumsi pada karyawan Indomaret sesuai dengan teori Keynes, yakni dapat relevan dengan karyawan yang belum memiliki pendapatan karena mereka dalam kondisi autonomous consumption. Hal ini dikarenakan untuk melakukan konsumsi, dana yang dimiliki ialah dana saat itu juga, dan kegiatan konsumsinya tidak memberikan pengaruh terhadap perekonomian nasional. Sekian, terima kasih. Dari penelitian ini, kita bisa melihat pola konsumsi antara pegawai laki-laki dengan perempuan yang tidak jauh berbeda, yaitu untuk kebutuhan pangan diberikan untuk keluarga dan juga digunakan untuk kebutuhan pribadi. Karyawan Indomaret ini sebagian memiliki pola konsumsi sesuai dengan teori-teori pakar ekonomi yang masih relevan dengan kondisi saat ini, yaitu dengan teori hipotesis pendapatan permanen. Seseorang yang memiliki pendapatan akan mengonsumsi pendapatan sesuai dengan yang mereka terima, sehingga pola konsumsi yang mereka lakukan masih belum dapat dipastikan karena belum adanya pendapatan pasti. Apalagi adanya pandemi COVID-19 yang melanda sejak tahun 2020 menyebabkan adanya beberapa perubahan terhadap pendistribusian pendapatan karyawan Indomaret. Kondisi ini termasuk dalam teori konsumsi Keynes karena untuk melakukan konsumsi, dana yang dimiliki adalah dana saat itu juga dan kegiatan konsumsi tidak memberikan pengaruh terhadap perekonomian nasional. Dengan adanya penelitian ini, dapat dilihat bahwa pola konsumsi setiap orang sekalipun terlihat sama, tetapi akan ada selalu perbedaannya. Semoga dari diskusi ini dapat memberikan informasi serta wawasan kepada para kelompok untuk penelitian untuk mengetahui bagaimana suatu pola konsumsi berdasarkan teori tertentu. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.